Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Maulana Al-Arif Billah Almarhum Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kitab ini cukup populer karena kitab ini menjadi rujukan para ahli tarekat, terutama sekali tarekat Naqsabandi. Tapi yang menarik dari kitab ini adalah kitab ini mencakup seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Di dalam kitab ini Syekh membahas cukup komprehensif, cukup menyeluruh tentang ajaran Islam, mulai daripada akidahnya, kemudian ibadahnya, kemudian muamalahnya, kemudian terakhir beliau membahas tentang masalah tarekat atau tasawuf. Tetapi di awal pembahasan beliau ini, beliau membahas tentang masalah dakwah. Tentang masalah dakwah. Sebelum masuk kepada pembahasan akidah, ibadah atau muamalah. Tentu ini memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama dakwah. Karena dia agama dakwah, maka mestilah sebelum berdakwah memahami dulu keutamaan-keutamaan berdakwah. Langsung saja kita bahas pembahasan dalam kitab ini mengenai masalah dakwah. Muqaddimatun fi da'wati ila Allahi wa rasulih. Ini adalah sebuah mukaddimah tentang dakwah kepada Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatal hasanah. Serulah olehmu kepada jalan Tuhanmu, yaitunya kepada agama Islam, ya, dengan cara yang hikmah, ilmu, wal mau'izah, memberikan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga memberikan landasan mengenai dakwah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah golongan dari orang-orang yang muslim. Kemudian ada juga ayat yang lain, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu suatu umat, suatu jamaah yang aktivitasnya mengajak kepada al-khair, yaitunya kepada Islam dan syariatnya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, yang sesuai dengan agama Islam, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran yang dilarang oleh agama Islam, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi aktivitas mengajak manusia kepada jalan yang ma'ruf, kepada agama Allah, dan melarang mereka dari menyalahi agama Allah, itu merupakan aktivitas yang sangat mulia, yang akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang-orang yang melakukannya. Wa fil ayati dalilun ala wujubil amri wan nahyi. Dan di dalam ayat-ayat yang disebutkan tersebut, yang di atas, bahwa itu merupakan dalil atas kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
mengajak orang kepada yang ma'ruf atau melarang orang kepada yang mungkar. Wa wujubuhu sabitun bil kitabi wal sunnati. Dan kewajiban berdakwah kepada Islam, kepada agama Allah itu telah pasti ketetapannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wa huwa min a'zami wajibati syariah. Dan dakwah itu merupakan kewajiban syariat yang paling agung. Jadi berdakwah itu merupakan kewajiban syariat Islam yang paling agung. Ya. Wa aslun azimun min usulihi. Itu merupakan pokok yang besar dari pokok-pokoknya syariat Islam. Wa ruknun musayyadun min arkanihi. Dan merupakan tonggak yang kokoh dari tonggak-tonggaknya ajaran Islam. Wa bihi yakmulu nizamuha wa yartafi'u sanamuha. Dan dengan dakwah itu sistem syariat atau aturan-aturan syariat itu akan sempurna pelaksanaannya dan akan meninggikan kedudukan syariat Islam. Wa annahumal fardanil kamilani minal khairi. Dan bahwasanya keduanya, yaitunya amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu merupakan satu kesatuan yang sempurna dari kebaikan. Alladzi amarallahu bihi ibadahu biddu'a ilahi. Yang telah memerintahkan Allah